ketemu lagi bersama aku. Mari kita olahraga. Hari ini aku olahraganya di jalanan aja, karena jalanan ini alhamdulillah lengang, tidak banyak orang. Selain itu pemandangannya indah sekali. Kalian bisa lihat di tepi kanan. Indah sekali bukan? Hanya suara kicauan burung yang menjadi irama pengiring jalan kaki aku. Hehehe. Meskipun tidak lari, tidak jogging, setidaknya hari ini aku bahagia karena bisa menggerakkan badan dan mengurangi magernya aku. Hai teman-teman juga semangat ya jalan kakinya. Jujur sebenarnya aku ingin jaga pola makan aku, yaitu 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Kemarin itu bisa sampai 5 kali ya, 3 kali makan sama 2 kali nyemil. Hanya untuk bulan-bulan saat ini nggak tahu kenapa baru aku makan sampai zuhur aja itu aku rasa begah perut aku, terus suka ada mual dan air liur suka keluar gitu. Nah mungkin itu jadi salah satu alasan aku untuk bergerak, berjalan itu mengurangi kemualan aku, mengurangi perut kembung aku. Dan ketika aku selesai seperti berjalan dan jalan di tempat itu ada sendawa keluar, ada kentut keluar, itu kan berarti proses metabolisme berjalan ya guys. Ini iklan ya. Aku mau tanya, barangkali teman-teman yang nonton video ini tahu gitu, aku ada rencana buat lanjutin nurse, cuman memang sedikit terkendala biaya, jadinya aku mau langsung S2 aja. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita S1 terus lanjut S2 itu tanpa nurse boleh gak sih? Cuman kan sekarang aku ada ancang-ancang juga buat praktek di rumah. Jadi praktek di rumah itu sekarang D3 udah gak bisa, tapi udah harus nurse. Selain itu ada kebingungan aku. Jadi di perkuliahan aku sekarang ada peraturan baru. Kalau S1 nurse lanjut, otomatis paket nurse juga harus lanjut. Nah sedangkan aku udah bertanya ke pihak kampus, bagusnya katanya dilanjut. Terus pas aku bilang ada terkendala ini itu, pihak kampusnya bilang jangan banyak pikiran dulu, pokoknya selesaikan dulu semester 7 ini. Hanya aku bingung, kan harus di plan ya, bisa ada apa-apa, apa gimana gitu. Nah sekarang juga lagi cari beasiswa S2. Barangkali teman-teman punya channel, punya website, atau punya komunitas yang menyediakan beasiswa S2 khususnya keperawatan, kasih tahu aku ya. Saat ini aku ngebet banget pengen punya treadmill biar gak usah keluar rumah, karena pangkalnya kan dulu ada ular ya pas aku jalan kaki. Tapi ketika rezekinya belum ada, Allah belum mengamanahi, dan aku mencoba untuk menerima semuanya, aku bersyukur dengan apa yang ada, dan aku mencoba untuk jalan kaki seperti ini keluar rumah. Rasanya aku selalu ingat akan masa-masa dulu waktu aku SMA, sampai ke Gunung Batu Cianjur aja aku daki, aku lewati. Dulu aku anak pramuka yang suka banget kemah. Kenapa sekarang harus ngeluh dengan keadaan kekurangan yang aku rasakan saat ini ya teman-teman. Semakin usia kita bertambah, jangan lupa kita harus tetap bersyukur ya, harus tetap ceria kayak kita SMA dulu, kayak anak kecil dulu. Kita dulu sebelum dewasa kita adalah anak kecil, dan sepertinya pasti masa kecil kita dipenuhi dengan keasikan, keceriaan. Jangan sampai dewasa kita saat ini menghilangkan keceriaan itu. Tetap jaga semangat, tetap jaga kebahagiaan kita, dan tetap jaga badan kita khususnya untuk tetap positif ya guys. Tujuan aku sampai di jembatan, tapi pas dihitung-hitung ternyata masih 25 menit. Targetku adalah 1 jam. Kayaknya lanjut ya, kita lanjut dulu deh sekuatnya kaki. Oh iya guys, aku juga mau ngobrol. Nah salah satu dampak kenapa makan pas siang aja bikin aku mual, ternyata dulu kan suka minum obat Mestinon. Temen-temen yang Angers juga pada ngikutin aku kan, pada tahu. Nah efek samping dari Mestinon itu bikin lapar. Nah
selama kurang lebih, sebenarnya belum 1 bulan sih, ada kira-kira 1 minggu aku lepas obat Mestinon. Rasanya gimana? Emang rasanya jadi nggak ada lapar. Jadi pagi, siang, sore aku makan itu karena rutinitas aja. Tapi setelah kesini karena nggak ada efek rasa laparnya, jadi ada mual, kembung. Mungkin memang kebanyakan makan, tapi geraknya kurang. Nah itu jadi salah satu juga. Nah untuk MJers, jangan kaget kenapa aku bisa lepas obat Mestinon sedangkan aku kondisi mataku masih seperti ini. Sebenarnya mata aku saat ini masih pegal, tapi buat teman-teman yang dirasa kurang bisa untuk melepaskan obat Mestinon, jangan dulu dan konsultasikan dulu ke dokter ya. Kalau aku mencoba untuk lepas obat Mestinon itu karena memang sudah konsultasi ke dokter sarafnya yang ngasih aku Mestinon. Beliau bilang katanya boleh aja kalau udah gak ada kerasa pegal, udah gak ada kerasa sakit, boleh dilepas. Jadi minum Mestinonnya hanya terasa gejalanya saja. Kalau masih ada gejala ya lebih baik diminum untuk meminimalisir terjadinya gejala kesakitan itu lagi timbul gitu. Teman-teman jangan ikutin aku ya. Jadi teman-teman mau lepas obat, mau dilanjut obat, tetap harus konsul ke dokter saraf teman-teman, oke? Nah, dulu itu kenapa aku bisa ketemu sama ular? Karena jaraknya bukan arah jalannya bukan ke sini, tapi ke sana ke atas yang jarang ada orang. Terus pohon hutan-hutannya seperti ini lebih banyak dan lebih rimbun, serta jarang ada orang yang berjalan gitu mengitari ke sini. Sedangkan lewat arah sini itu banyak gitu orang yang lewat, jadi tidak takut, gak apa-apa. Misalnya banyak orang, lebih baik malu gitu diliatin orang daripada takut karena banyak ular gitu teman-teman. Karena takut kemagriban, kayaknya aku pulang lagi aja deh, balik arah. Guys, kalau lihat pohon yang besar-besar seperti ini, suka wah ternyata Allah luar biasa maha besar gitu ya, bisa sampai menciptakan pohon sebesar ini. Dan selama itu manusia tidak sengaja gitu untuk memelihara pohon sampai sebesar ini, sebesar itu. Tapi kadang terbesit, agak serem, agak takut ya, nanti ada ular gitu atau apa. Tapi sejauh ini Masya Allah ya, ini ada pemandangan yang pantas untuk kita nikmati setiap harinya. Kita harus bersyukur dengan banyaknya dedaunan, kita bisa menghirup oksigen sebanyak-banyaknya, mengeluarkan karbon dioksida, dan kita saling membutuhkan loh antara manusia dengan tumbuhan. Disclaimer ya guys, sebenarnya kenapa aku suka sharing terkait penyakit aku sendiri. Apa-apa aku konten, maksudnya bukan itu. Setiap orang punya penyakit. Umumnya aku pesan kepada teman-teman yang sepenyakit dengan aku, cuman sharing aja, berbagi pengalaman. Karena aku rasa gak ada salahnya ketika kita saling ngobrol gitu, mau di YouTube sini, mau di alam nyata, itu lebih bagus. Cuman kalau teman-teman aku yang sepenyakit sama aku itu di dunia nyata nggak ada, jadinya banyak di dunia virtual. Oleh karena itu aku ngobrolnya ke teman-teman kayak gitu. Terus masalah usia kan siapa yang tahu gitu ya. Aku mendoakan generasi setelah aku meninggal itu nggak ada yang sama kayak penyakit aku, seperti miastenia gravis ini gitu ya. Gitu aja. Alhamdulillah nggak kerasa, tahu-tahu udah adan aja. Finally aku udah ada di puskesmas. Sekarang aku udah beres dan mau lanjut istirahat. See you. Aku liatin nih udah berapa langkah yang udah aku jejaki di sini. Bye.